Coba deh bayangin, kalau saya bilang ada peluang bisnis buat tahun 2026 yang sebenarnya ada di depan mata kita. Kamu mungkin nggak bakal nyangka. Ini bukan soal teknologi canggih, tapi soal mengubah hobi lama jadi mesin pencetak uang. Hari ini kita bakal bedah tuntas peluang emas di dunia pemancingan. Coba bayangin deh punya bisnis di mana kamu tuh dibayar buat nyiptain kebahagiaan. Keren kan? Sebuah tempat yang nyatuin alam, keluarga, sama seneng-seneng. Tapi pertanyaannya, emang bisnis kayak gitu beneran bisa untung? Nah, jawabannya mungkin bikin kaget. Pemancingan. Tapi tunggu dulu. Ini bukan pemancingan jadul kayak yang kakek kita dulu datengin ya. Di balik tampangnya yang sederhana, ada model bisnis modern yang lagi booming banget. Oke, kita bedah lebih dalam lagi yuk. Jadi, ada pergeseran gaya hidup besar-besaran yang jadi mesin pendorong peluang ini. Dan kuncinya, ini bukan lagi soal nangkap ikannya. Nah, ini dia nih pergeseran utamanya. Coba lihat bedanya. Dari yang tadinya aktivitas sendirian, jadi tujuan liburan akhir pekan buat sekeluarga. Jadi tempat pemancingan itu udah berevolusi jadi pusat rekreasi yang super lengkap. Dan dari transformasi inilah lahir sebuah model bisnis baru yang pinter banget. Nah, disinilah rahasia cuannya. Oke, kenalan yuk sama model One Stop Leisure. Gini, di tengah kesibukan kita sekarang, keluarga-keluarga itu nyari satu tempat yang bisa nawarin semuanya. Jadi mereka datang bukan cuma buat mancing, tapi buat dapat pengalaman rekreasi utuh seharian penuh dari pagi sampai sore. Coba perhatiin baik-baik deh diagram ini. Ini rahasia terbesarnya. Lihat deh, tiket mancing itu cuma sebagian kecil aja. Justru pendapatan paling gede datangnya dari restoran dan kafe. Artinya apa? Artinya kamu tuh sebenarnya nggak jualan ikan, tapi jualan pengalaman kuliner dan kenyamanan. Inilah yang mengubah segalanya. Nah, ini kita sebut aja ekosistem keuntungan. Kolam pemancingan itu jantungnya. Tapi semua fasilitas di sekelilingnya itu jadi sumber pemasukan baru. Ada restoran, saung-saung yang nyaman, tempat main anak, sewa alat pancing. Setiap elemen ini nambahin pemasukan dari tiap pengunjung yang datang. Oke, model bisnisnya udah kebayangkan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bakal datang ke tempat kita? Nah, ngertiin pelanggan itu kuncinya biar model ini benar-benar jalan. Pertama, ada yang namanya pemancing harian. Mereka ini ibaratnya tulang punggung bisnisnya. Mereka nyari pelarian yang santai, dekat sama alam, tapi nggak mahal. Nah, model bayar kiloan itu pas banget buat mereka, karena ada kepuasan tersendiri gitu loh, bisa bawa pulang hasil tangkapan. Terus, ada juga nih para kompetitor. Mereka ini beda. Bukan cuma nyari ikan, tapi nyari adrenalin, nyari pengakuan, nyari tantangan. Makanya lomba rutin kayak Galatama itu penting banget. Ini bukan cuma narik pengunjung, tapi ngebangun komunitas yang loyal, yang bakal balik lagi dan lagi. Dan ini dia nih pelanggan generasi baru. Para konten creator. Mereka datang seringnya bukan buat mancing, tapi buat bikin konten. Artinya apa? Artinya tempat kamu harus cakep, harus estetik. Satu sudut aja yang instagramable atau bagus buat video TikTok, itu bisa bikin tempat kamu viral gratis. Oke, punya ide keren itu satu hal. Tapi ngejalaninnya sampai untung, itu cerita lain. Nah, sekarang kita ngomongin dapurnya. Mesin di balik bisnis ini. Operasional yang efisien. Ada 3 hal nih yang nentuin bisnis kamu untung atau malah buntung. 1. Kualitas air. Ini nyawanya bisnis. Air jelek, ikan sakit, pelanggan pasti kabur. 2. Biaya pakan. Kamu harus bisa ngendaliin ini, kalau enggak keuntungan kamu kegerus habis. Dan yang ketiga, promosi digital. Pastiin orang-orang di sekitar kamu tahu kalau tempatmu itu ada. Nah, ngomongin promosi, fokusnya di sini. Jangkauan utama kamu itu orang-orang yang tinggal di radius 10-20 km. Manfaatin banget teknologi kayak iklan sosmed yang targetnya berdasarkan lokasi, sama pastiin Google Maps kamu dioptimalkan, biar orang gampang nemuin tempatmu. Terakhir, ada beberapa hal fundamental yang gak bisa ditawar-tawar. Pilih jenis ikan yang populer, kayak lele atau nila, pastiin akses jalannya gampang dan parkirannya cukup. Dan yang paling penting, kebersihan. Serius deh, di tahun 2026 nanti, toilet yang kotor itu bisa ngebunuh bisnis kamu lebih cepat dari apapun. Oke, saya tahu kamu mungkin udah semangat banget nih. Tapi sebelum maju lebih jauh, kita harus realistis. Yuk kita lihat analisis strategisnya, biar kita paham apa aja kekuatannya dan apa tantangan yang udah nunggu di depan. Coba kita lihat peta permainannya. Kekuatan terbesarnya? Jelas,
Tren orang-orang yang makin suka rekreasi di luar ruangan. Ini angin seger banget. Tapi, lihat juga ancamannya. Harga pakan itu bisa naik turun nggak karuan. Terus ada juga risiko biologis, kayak penyakit ikan. Artinya apa? Artinya, sukses atau enggaknya kamu itu bergantung banget sama seberapa jago manajemen operasional kamu buat ngatasin risiko-risiko ini. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ingat ya, kamu itu bukan lagi jualan ikan, kamu jualan pengalaman. Pengalaman rekreasi yang lengkap dan nggak terlupakan. Jadi kesimpulannya begini, ada tren rekreasi baru yang lagi terbentuk dan pintunya kebuka lebar banget. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini bakal jadi tren, tapi siapa yang bakal mulai duluan di kotamu? Apakah orang itu, kamu,